Kemajuan tak selalu berarti perbaikan. Tanpa etika, iptek hanya akan menjadi senjata yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Semuanya, selamat datang di podcast Teknologi Makin Canggih, NKRI Makin Kuat. Podcast yang membahas isu-isu menarik, aktual, dan tentunya edukatif seputar kehidupan berbangsa dan negara digital. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Perkembangan teknologi sangat pesat karena ada internet, media sosial, dan kecerdasan buatan yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini kita kedatangan dua narasumber. Halo teman-teman. Hai, namanya siapa nih? Aku Esa Putri Naini, aku dari sekolah SMA Negeri 1 Ciwaru yang mungkin diundang ke sini karena kita merupakan salah satu korban dari kemajuan teknologi digital. Nama aku Tafida Zahra, aku juga berasal dari SMA Negeri 1 Ciwaru. Berarti teman-teman masih siswa ya? Iya. Kelas berapa? Kita kelas 12. Kita langsung aja ya, tema sekarang itu kan tentang iptek. Teman-teman pasti di sekolah juga sedikit banyaknya belajar kan tentang iptek. Aku mau nanya nih, apa sih iptek menurut kalian? Buat si Teteh ini dulu, tapi Menurut aku sih, iptek kan ilmu pengetahuan teknologi ya. Itu hasil dari pemikiran manusia yang sangat berpengaruh di aspek kehidupan. Contohnya di pendidikan, ekonomi, pemerintahan juga. Terus kalau misalnya kita bisa mengelolanya dengan baik, itu sangat bermanfaat sih. Jadi lebih ke hasil pemikiran manusia tapi hasilnya secara digital gitu kan. Ya. Oh, jadi bisa dibilang iptek itu sudah tidak bisa terpisahkan dan melekat di bangsa Indonesia gitu. Tergantung konteksnya sih kalau itu, menurut aku. kan tadi kalian di awal pas perkenalan bilang katanya kalian termasuk dampak dari adanya iptek. Itu maksudnya gimana tuh? Kita kebetulan pernah mengikuti salah satu lomba yang diselenggarakannya digital juga. Nah, jadi itu termasuk pengaruh dari iptek itu sendiri. Itu sebenarnya salah satu dampak positif karena menurut aku kalau misalkan suatu event diadakan secara digital itu lebih simpel dan efisien aja sih. Lebih efisien. Tapi menurut kamu kalau misalnya perlombaan diadakan secara online, pasti kan ada nilai negatifnya tuh. Apa coba? Takutnya palsu gitu gak sih? Bisa. Nilai negatifnya. Tapi hal itu tuh bisa bisa diatasi sama si penyelenggaranya. Jadi kayak bisa biar bisa lebih menyaring lagi gitu loh. Ada yang ngelakuin kecurangan atau enggaknya. Terus jadi kemajuan iptek di Indonesia itu seperti apa dan gimana cara menyelenggarakannya gimana? Sebenarnya bentuk iptek di Indonesia itu banyak. Salah satunya kayak kalau misalkan kita mau ngisi format apapun itu kan bisa dalam bentuk digital. Terus dampaknya juga dapat lebih efisien juga, nggak harus kayak ngisi-ngisi di kertas kayak gitu-gitu. Tadi kan kita sempat membahas ke dampak positif nih. Pasti kan semuanya juga berpasangan. Dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya tuh apa sih dari iptek itu? Bisa penyebaran hoax mungkin. Dampak negatifnya karena gitu lah. SARA juga bisa ya. Terus buat kata
rasa dampak negatif dari iptek? Tergantung orangnya. Mungkin kayak ada orang yang gunain teknologi itu buat dapat dampak positifnya. Terus mungkin ada beberapa orang yang gunain teknologi bisa buat nyebar informasi hoax. Apalagi sekarang kan ada AI kan. Jadi kalau misalkan orang-orang ngepost foto di media sosial itu iya kemungkinan besar bisa disalahgunakan sama orang yang mungkin pengen ngegunain teknologi itu ke dampak negatif. Buat kan tadi ngomong-ngomong Esa bilang katanya dampak negatif dari iptek itu ada yang ubah foto di AI. Teman-teman tahu nggak sih yang kasus ngejual foto temen di Telegram? Iya, aku tahu. Parah banget sih itu, soalnya kayak apa sih, kayak buat apa gitu kan? Kayak tiba-tiba banget orang lagi ngepost foto dengan tujuan kayak narsistik gitu. Iya. Terus tiba-tiba disalahgunakan sama orang yang Nah, buat ngomong itu, aku ada pengalaman nih, temen aku sih sebenarnya. Sedikit cerita ya guys. Jadi temen aku tuh dia tuh aktif di Instagram. Dia tuh sering ngepost story, feeds juga. Terus tiba-tiba foto dia tuh disalahgunakan sama orang yang tidak dikenal. Jadi fotonya tuh tidak senonoh gitu lah. Terus orang yang nyebarinnya juga itu kayak nge-DM ke teman-temannya kayak, kamu tahu gak sih nama si A ini dia tuh gini-gini, ini nomor WA-nya gitu-gitu. Terus kan pasti teman aku panik ya, kenapa sih foto dia digituin? Menurut kalian nih, bagaimana sih cara menanggapi hal tersebut jika terjadi di diri kalian sendiri? sebagai apa? Sebagai korban atau sebagai Sebagai korban lah. Kalau sebagai korban mungkin kita ambil salah satu contoh. Kalau misalkan kita ngepost di Instagram ya, kita bisa ngelihat followers kita dulu, kita bisa lebih menyaring orang-orang yang ada di followers kita. Jadi kita bisa lebih hati-hati gitu loh sama orang yang ada sangkut pautnya sama media sosial kita. Tuh, menurut aku sih gitu. Kalau menurut kamu? Aku sih kalau misalnya jadi korban, aku kayaknya bakal melapor ke pihak berwajib, karena itu udah termasuk penyebaran nama baik juga sih. Ya pasti sih, apalagi kan kita perempuan di zaman kayak gini kita makin merasa nggak aman dengan adanya AI karena banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan AI tersebut dengan hal yang tidak baik. Nah, kan tadi di awal kan udah bilang pengertian iptek menurut kalian ya. Terus apa sih dampak negatif ada gitu di lingkungan sekolah dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Sebenarnya banyak gak sih ya? Iya. Soalnya kebetulan di sekolah kita juga beberapa kegiatan itu dilaksanakannya di di handphone. Jadi secara digital kayak gitu-gitu. Salah satunya kemarin tuh ada pelaksanaan TKA. Iya. Nah itu tuh kayak mungkin ada beberapa siswa kayak yang curang gitu loh buat nyari jawaban di HP gitu-gitu. Udah sih gitu aja. Menurut Tafidah? Kalau aku dampak positifnya aja ya. Ya. Kalau dampak positifnya di lingkungan sekolah kita bisa cari informasi tentang pembelajaran itu lebih luas kan, di internet banyak. Terus juga kalau misalnya kita lagi sakit atau apa di rumah gak bisa ikut Bisa ujian, ngapain gitu. ujian Kayak- kita kan bisa lewat HP gitu. Itu sih. Terus kan kalau misalnya emang itu iptek di sekolah itu digunakan 100% baik emang. Maksudnya tuh 100% ke hal-hal emang semuanya tentang sekolah gitu enggak? Ngerti nggak Sebenarnya maksudnya? enggak sih, enggak semuanya kayak gitu. Mungkin kayak ada beberapa guru yang enggak terlalu menggunakan iptek karena beliau tuh kurang mengerti gitu loh terhadap digital gitu. Jadi enggak semua kegiatan itu menggunakan handphone secara digital gitu. Terus bapak ibu guru ada yang kurang setuju juga dengan misalnya kita ujian pakai handphone, terus setiap hari ke sekolah bawa handphone. Kadang ada yang kontra nggak dengan adanya anak SMA selalu bawa HP ke sekolah. Pastinya ada ya. 50-50 Apalagi pasti ya. ya kalau ujian gitu ya, pasti ada aja yang curang gitu mungkin. Makanya guru-guru
lebih, mungkin ada yang lebih suka pakai kertas aja gitu biar lebih jujur ujiannya. Kalau teman-teman sih sukanya pakai kertas atau handphone? Aku sih jujur lebih suka pakai, tergantung mata pelajarannya. Ada yang lebih suka pakai handphone, ada yang lebih suka pakai kertas. Karena mungkin ada beberapa mata pelajaran yang apa sih namanya? Harus menggunakan handphone gitu, kayak gitu. yang enggak gitu. Berarti handphone cuma bisa dijadikan sebagai opsi pembelajaran aja kan? Bukan sebagai utama buat di sekolah gitu, penunjang utama bukan? Ya, bukan. Terakhir nih, apa sih menurut kalian pesan dan harapan untuk kemajuan iptek di sekolah gitu? Kayak terus apa saja kalau yang kalian tahu? Pesan dan kesan. Ya, kayak harapan kalian sih Harapan. dengan adanya iptek di sekolah Ya, kayak apa? gimana gitu. Harapan aku adanya iptek di sekolah itu, aku tuh sebenarnya pengen, karena kebetulan sekolah kita tuh kalau misalkan ngegunain teknologi itu kayak apa ya, kurang apa? Bukan kurang tepat, lebih ke kayak Seenaknya gitu atau gimana? bukan kurang apa sih, mendeteksi kecurangan di dalamnya gitu loh. Jadi kayak kurang update kayak gitu menurutku, karena mungkin ada beberapa halangan yang gak bisa sekolah aku tuh laksanain gitu. Jadi harapan aku tuh tetap bisa pakai teknologi, soalnya kan lebih efisien juga, tapi aku tuh pengen lebih upgrade aja gitu loh, kayak dari aplikasi yang digunainnya, dari sistemnya gitu-gitu. Aku juga sama sih kayak Esta gitu-gitu aja. Menutup gitu. Terus kesan kalian selama menggunakan iptek di sekolah apa? Kayak happy atau gimana? Soalnya kan bisa live mungkin sama teman-teman atau main TikTok gitu sama teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong tentang live, aku ingat satu cerita. Aku ingat satu cerita. Teman-teman aku tuh lagi jam istirahat sih sebenarnya. Terus ada salah satu teman aku yang TikToknya itu udah bisa dipakai live, karena kan di TikTok itu kalau misalkan mau live harus ada maksimal followersnya kan. Nah kebetulan salah satu teman aku itu udah bisa. Terus pas jam istirahat, teman-teman aku tuh lagi nge-live di teras ya, di depan kelas. Terus mereka tuh biasa aja gitu ngobrol-ngobrol sampai ke kayak ada guru masuk juga, kita langsung masuk gitu kan, langsung masuk. Udahin live-nya itu. Nah kita tuh kan lagi live terus masuk kelas belajar. Abis belajar itu salah satu teman kita itu menotis SG salah satu bapak guru yang ada di sekolah lain. Nah beliau tuh menotis mengenai live sekolah kita gitu. Beliau tuh nanya kayak ini tuh dari sekolah mana gitu. Terus kan kita pakai batiknya batik Jabar. Batik provinsi Iya, kan. Jadi mungkin nggak tahu itu tuh dari sekolah mana. Iya. Dan kayak menurutku kocak aja sih, kayak apa sih namanya? Kenapa harus nanyanya itu lewat story IG? Sedangkan terus mengikut dia juga lumayan banyak. Iya. Terus ujungnya lagi teman-teman kita pada panik ya kan, soalnya takut masuk BK gitu. Padahal mah kayak ya udah sih enjoy aja, soalnya kan kita nggak ngapa-ngapain juga gitu. Kita juga ngebahas di live-nya nggak yang vulgar atau apapun itu enggak, atau bahkan menyalahkan sekolah enggak juga. Kalau misalkan ditanya tentang kita happy atau enggak adanya kita dibolehin bawa HP ke sekolah atau enggak, happy sih karena Banyak ngedokumentasiin sama teman-teman sih kalau aku. momen-momen gitu, Banyak cerita ya sama teman-teman. Bukan cuma cerita yang itu mah cuma cerita, tapi ada juga dokumennya gitu. Jadi tetap kalau lulus bisa kita lihat lagi jadi kenangan. Terima kasih teman-teman yang udah jawab pertanyaan aku sama Hafiz. Rasa penasaran aku sama Hafiz sekarang udah selesai kan? Sudah gak penasaran lagi apa itu iptek dan gimana penerapannya di sekolah. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki banyak dampak positif, khususnya bagi para siswa-siswi. Namun itu juga bagaimana kita menggunakannya. Dan teman-teman yang sudah melihat podcast kami hari ini, dari awal hingga akhir kami ucapkan terima kasih. See you the next video.
Di tengah dunia yang kian terkoneksi, kita justru semakin asing. Teknologi mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang ada di depan mata. Buku adalah gerbang, namun tantangannya adalah memahami, menyelam dalam aksara, menembus batas cakrawala tanpa henti. Di tengah derasnya arus inovasi, dunia pendidikan kini di persimpangan jalan. Tanpa kendali, iptek bukan lagi menuntun, melainkan membuat kita kehilangan arah dalam mencari makna ilmu yang sejati. Teknologi berkembang, tapi apakah nurani kita tertinggal? Di ruang kelas, gadget menjadi raja, sementara arah tujuan pendidikan semakin kabur tertutup bayang-bayang layar digital.